Một đường bóng dài, nguy hiểm. Như vậy là UAE đã có bàn thắng mở tỷ số. Đó là bàn thắng của Ali Hassan. Hassan vừa rồi đã có một khoảng trống rất lớn bên cánh phải. Đây mới là phút thứ 32. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Mengejutkan, Vietnam jadi bahan olok-olokan Malaysia dan Thailand, usai gagal lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar. Vietnam kini menangis kejang-kejang timnya. Alhamdulillah, hak siar Indonesia versus Afghanistan, Indonesia untung 100 miliar. PSSI akan alokasikan dana ini untuk kemajuan persepakbolaan di Indonesia. Mantap, Prabowo minta Erick Thohir jangan mundur jadi ketum PSSI sebelum timnas senior masuk ke Piala Dunia. Prabowo sebut Indonesia harus masuk ke Piala Dunia, meskipun harus nambah lagi pemain keturunan yang gacor. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Kabar mengejutkan datang dari pasukan bintang emas muda, alias timnas Vietnam U17. Vietnam harus mengubur impian mereka untuk melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025 setelah bermain imbang 1-1 melawan Uni Emirat Arab di King Fahd Sports City Stadium, Kamis 10 April 2025. Sejak awal, Vietnam tampil dominan dan akhirnya unggul lebih dulu melalui gol Hoang Trong Duy Hang pada menit ke-23. Meskipun tertinggal, UEA terus menekan hingga akhirnya berhasil menyamakan skor lewat tandukan Haaza Faisal di menit ke-87. Vietnam memang tidak kalah, tapi laga ini merupakan laga penentuan bagi Vietnam, yang membutuhkan kemenangan untuk memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025. Jadi, meskipun imbang, mereka tak dapat lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi mereka, karena sekaligus memastikan kegagalan dalam meraih tiket menuju Piala Dunia U17. Meski telah berjuang keras, mereka harus menerima hasil pahit ini. Kini, Vietnam perlu mengevaluasi penampilan mereka dan berbenah untuk menghadapi turnamen selanjutnya dengan lebih matang. Di samping itu, kekalahan Vietnam dari Uni Emirat Arab memicu perbincangan hangat di media sosial, terutama di akun Instagram resmi AFC. Banyak netizen dari berbagai negara turut memberikan komentar mereka, mulai dari dukungan, kritik, hingga sindiran. Vietnam selalu meremehkan lawan, tetapi akhirnya mereka sendiri yang harus menelan kekecewaan. Sepak bola bukan hanya soal menyerang tanpa perhitungan, tetapi juga bagaimana mengelola strategi dengan baik. Semoga ini jadi pelajaran penting untuk mereka. Ujar seorang netizen Malaysia bernama Muhammad Firdaus di media sosial X. Tak hanya itu, di media sosial Instagram juga ada komentar serupa, kami pendukung timnas Thailand tahu betapa sulitnya menghadapi tim seperti Uni Emirat Arab. Mereka punya fisik kuat dan teknik yang bagus. Vietnam sudah berusaha, tetapi pada akhirnya mereka harus mengakui keunggulan lawan. Jangan menyerah, harus berbenah. Ujar Chaiwat Supachai, netizen asal Thailand. Kemudian, di media sosial TikTok juga tak kalah heboh, sangat menyakitkan melihat tim kita gagal lagi. Kami punya potensi besar, tetapi mengapa selalu kalah di momen penting? Semoga kedepannya federasi lebih serius dalam membangun tim yang lebih kuat. Kami ingin melihat Vietnam bersinar di panggung dunia. Tulis Nguyen Min Hoang, netizen dari Vietnam sendiri. Netizen Indonesia pun tak ketinggalan menulis komentarnya. Pertandingan ini membuktikan bahwa sepak bola Asia Tenggara masih punya banyak PR. Bukan hanya Vietnam, tetapi semua negara di kawasan ini harus meningkatkan kualitas agar bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Semangat untuk Vietnam, jangan berhenti berjuang. Tulis akun Dimas Pratama. Melihat merosotnya performa timnas Vietnam U17 ini, Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF mengambil langkah tegas. Pagi ini, mereka resmi mengumumkan pemecatan sang pelatih kepala, Cristiano Roland.
Kekalahan dari Uni Emirat Arab ini tentu menjadi pukulan telak bagi Vietnam, yang sebelumnya berharap bisa mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia U17. Sayangnya, hasil yang tak sesuai harapan membuat VFF merasa perlu melakukan perubahan besar, salah satunya dengan mengganti pelatih. Federasi menilai bahwa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan agar tim ini bisa bangkit dan lebih kompetitif di masa mendatang. Banyak pihak menilai bahwa pemecatan ini merupakan konsekuensi dari performa tim yang kurang maksimal. Beberapa pengamat sepak bola Vietnam menganggap bahwa strategi yang diterapkan tidak cukup efektif dalam menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa masalah utama bukan hanya pada pelatih, tetapi juga sistem pembinaan pemain muda yang perlu diperbaiki. Keputusan ini menandakan bahwa Vietnam ingin segera berbenah dan mencari sosok pelatih baru yang lebih mampu membawa tim muda mereka ke level yang lebih tinggi. Kini, VFF harus mencari pelatih baru yang bisa membangun tim dengan visi jangka panjang agar Vietnam bisa kembali bersaing di kancah internasional. Ini baru mantap, Miliano Jonathans lakukan debut luar biasa bersama FC Utrecht. PSSI dikabarkan makin kepincut dengan pemain satu ini. Miliano bakal perkuat lini tengah timnas Indonesia. Miliano Jonathans, pemain muda berbakat berdarah Indonesia, mencatatkan debut gemilang sebagai starter di FC Utrecht dalam laga Eredivisie melawan AS Alkmaar. Meski pertandingan berakhir imbang tanpa gol, penampilan impresif Jonathans di atas lapangan berhasil mencuri perhatian banyak pihak. Bermain selama 64 menit, gelandang berusia 20 tahun ini menunjukkan kualitasnya dalam mengatur lini tengah dan mendukung serangan tim. Salah satu indikator keberhasilannya adalah statistik yang mencatat rating 7,0, angka yang cukup tinggi untuk seorang pemain yang baru pertama kali dipercaya tampil sejak awal pertandingan. Selain itu, Jonathans juga menunjukkan akurasi umpan mencapai 78%, yang membuktikan kemampuannya dalam menjaga aliran permainan. Kontribusi ini menjadi bukti perkembangan pesat sang pemain, yang sebelumnya sudah lama menjadi bagian dari Akademi FC Utrecht. Debut ini menjadi momentum penting dalam karir Jonathans. Kepercayaan yang diberikan oleh pelatih untuk memulai pertandingan melawan tim sekelas AS Alkmaar di liga sebesar Eredivisie menunjukkan keyakinan klub terhadap potensinya. Jonathans, yang telah lama menimba ilmu di akademi klub, kini berhasil membuktikan diri sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan. Kesuksesan Jonathans juga membawa harapan besar bagi sepak bola Indonesia. Banyak penggemar Garuda yang bermimpi melihatnya mengenakan seragam timnas Indonesia di masa depan. Dengan bakat yang ia miliki, Jonathans berpeluang besar menjadi salah satu bintang sepak bola Asia Tenggara yang dapat bersaing di level internasional. Musim ini, Jonathans juga menunjukkan performa luar biasa saat membela Vitesse. Dalam 18 pertandingan paruh pertama musim ini, ia mencetak 11 gol dan mencatatkan 4 assist. Penampilan cemerlang tersebut membuat nilai pasarnya meroket tajam. Pada Desember lalu, harga pasarnya meningkat dari 8 miliar rupiah menjadi 115 miliar rupiah, menempatkannya di antara pemain muda paling berharga di Liga Belanda. Dengan performa yang semakin stabil dan potensinya yang besar, Jonathans kini berada di jalur untuk menjadi salah satu pemain top di Eropa. FC Utrecht memiliki aset berharga dalam diri Jonathans, yang tidak hanya membawa dampak besar bagi klub, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda keturunan Indonesia. Karir Jonathans yang terus menanjak memberikan harapan cerah bagi dunia sepak bola Indonesia di masa depan. Tak habis pikir, Sadil Ramdhani kabarnya jadi pemain yang ditakuti di Liga Malaysia. Padahal di timnas Indonesia pemain satu ini sering dicadangkan, bahkan performanya kurang maksimal. Pertandingan semifinal Piala Malaysia 2025 antara Sri Pahang dan Sabah FC di Stadion Likas, Kota Kinabalu, Sabtu malam, menjadi momen krusial bagi kedua tim. Salah satu strategi utama yang diusung Sri Pahang adalah menghentikan ancaman Sadil Ramdhani, pemain sayap andalan Sabah FC yang dikenal dengan kecepatannya dan kemampuan kaki kirinya yang mematikan. Tugas menghentikan Sadil dipercayakan kepada bek kiri Sri Pahang, Syazwan Andik. Menyadari betapa berbahayanya Sadil di sisi lapangan, Syazwan menganggap sang pemain sebagai ancaman terbesar. Sadil tidak hanya piawai dalam menyerang,
tetapi juga memiliki pengalaman bermain di Malaysia, termasuk bersama Sri Pahang pada 2019. Saat itu, Sadil menjalani debutnya di kancah sepak bola internasional sebelum kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bayangkara FC. Pada 2021, ia bergabung dengan Sabah FC dan sejak itu menjadi bagian tak tergantikan dari tim berjuluk The Rhinos tersebut. Sebagai salah satu pemain kunci Sabah, Sadil tak diragukan lagi menjadi perhatian utama lawan. Kecepatan, ketenangan, dan kemampuan dribblenya membuatnya menjadi sosok berbahaya di sisi sayap. Meski demikian, pendukung sepak bola Indonesia memiliki pandangan beragam tentang Sadil. Sebagian besar netizen merasa heran mengapa pemain ini begitu disegani di Liga Malaysia, padahal kontribusinya di timnas Indonesia dinilai biasa saja. Sadil belakangan ini memang jarang dipanggil ke skuad Garuda, sehingga banyak yang mempertanyakan konsistensinya di tingkat internasional. Di Indonesia, persepsi terhadap Sadil Ramdhani seringkali dibumbui dengan perdebatan. Sementara sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia mengakui kualitasnya, ada pula yang merasa bingung melihat begitu tingginya penghargaan yang diterimanya di Liga Malaysia. Mereka merasa bahwa kontribusi Sadil di level internasional, khususnya bersama timnas Indonesia, tidak sebanding dengan ketenaran yang dia raih di kompetisi Malaysia. Memang, akhir-akhir ini Sadil jarang dipanggil untuk membela Garuda, yang membuat sebagian orang meragukan konsistensinya sebagai pemain. Di mata beberapa netizen, penampilannya di timnas Indonesia cenderung tidak terlalu menonjol, dan banyak yang merasa bahwa dia kurang memberikan dampak besar di laga-laga internasional. Hal ini tentu saja menimbulkan tanda tanya tentang mengapa dia begitu dihormati di liga asing. Namun, meski perdebatan ini terus berlanjut, Sadil tetap mampu mempertahankan statusnya di Liga Malaysia, terutama di Sabah FC, di mana dia menjadi pemain kunci dengan kontribusi signifikan di sisi sayap. Kecepatan dan kemampuan olah bolanya yang mumpuni membuatnya menjadi pemain yang sulit dihadapi oleh lawan. Meski pada level internasional, kontribusinya dianggap tidak begitu bersinar. Ini mungkin menunjukkan bahwa perbedaan kualitas antara liga domestik dan internasional bisa memengaruhi cara pandang penggemar terhadap seorang pemain. Ngeri, Tom Haye diprediksi bakal makin gacor jika dilatih oleh Patrick Kluivert. Ternyata Tom sudah pernah dilatih oleh Patrick saat masih bermain di Liga Belanda dulu. Gelandang andalan timnas Indonesia, Tom Haye, merasa sangat terkesan dan penuh semangat ketika mengetahui bahwa ia akan kembali bekerja dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Momen ini tentu saja sangat berarti bagi Haye, karena ia tak pernah membayangkan bisa berkolaborasi kembali dengan sosok yang pernah membimbingnya lebih dari 1 dekade lalu di level yang lebih tinggi. Kembalinya Kluivert ke dunia kepelatihan timnas Indonesia, menggantikan Shin Tae-yong yang kontraknya berakhir pada 6 Januari 2025, memberi angin segar bagi banyak pihak, termasuk Haye. Penunjukan ini membuka babak baru dalam perjalanan karir Haye bersama Garuda. Di bawah arahan Kluivert, Haye berharap bisa memberikan kontribusi maksimal saat timnas Indonesia bertemu Bahrain pada 25 Maret 2025 mendatang dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kisah mereka berdua sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum ini, ketika Kluivert menjabat sebagai pelatih tim muda AS Alkmaar pada tahun 2008, tempat di mana Haye masih mengasah kemampuannya sebagai pemain muda. Kluivert saat itu baru saja pensiun sebagai pemain dan memulai karir kepelatihannya dengan membimbing para pemain muda. Dalam perjalanan karirnya, Haye mengaku sangat berterima kasih kepada Kluivert yang banyak memberikan pelajaran berharga dan melatih mereka dengan penuh dedikasi. Tom Haye pun membagikan kenangan melalui sebuah foto tua yang diambil pada tahun 2008, di mana ia terlihat dilatih langsung oleh Kluivert di AS Alkmaar. Foto tersebut menjadi pengingat perjalanan panjang keduanya di dunia sepak bola, dari masa muda hingga kini berada di panggung internasional. Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, Haye yang bermain untuk Almere City, merasa terkejut namun sangat bersemangat untuk bekerja kembali dengan Kluivert. Bagi Haye, kesempatan ini adalah sebuah kesempatan luar biasa, yang tak terduga, untuk kembali belajar dari salah satu pelatih terbaik yang pernah membimbingnya. Pertandingan penting melawan Bahrain di Maret nanti menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh banyak orang, khususnya Haye dan Kluivert. Kolaborasi keduanya kembali terjalin di level timnas Indonesia, dan semua berharap momen ini akan membawa keberhasilan dan prestasi bagi Indonesia di kancah internasional.
Terungkap, Rizky Ridho tak kunjung hengkang ke luar negeri. Bos Persija beri alasan kontrak Rizky yang belum habis. Dia juga meminta netizen untuk bersabar agar Rizky bisa lebih fokus. Rizky Ridho, bek timnas Indonesia yang saat ini membela Persija Jakarta, tengah menjadi sorotan setelah tak kunjung menerima tawaran bermain di luar negeri meski mendapat banyak dorongan untuk melakukannya. Beberapa pihak, termasuk penggemar sepak bola, berharap agar Rizky bisa melangkah ke kompetisi luar negeri guna mengembangkan karirnya lebih jauh. Namun, meski adanya permintaan dari banyak kalangan, pemain 23 tahun ini tetap bertahan bersama Macan Kemayoran. Menanggapi hal ini, Direktur Utama Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, akhirnya buka suara mengenai alasan dibalik keputusan Rizky untuk tetap di Indonesia. Prapanca menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada klub luar negeri yang memberikan tawaran yang sesuai untuk Rizky Ridho. Menurutnya, meskipun banyak suara di media sosial yang menyarankan Rizky untuk mencoba peruntungan di luar negeri, kenyataannya belum ada klub yang benar-benar serius dalam merekrut sang bek. Prapanca bahkan menantang para netizen yang kerap menyuarakan pendapat mereka di media sosial untuk mencari klub yang cocok dan serius menawarkan kontrak kepada Rizky. Ia merasa bahwa banyak dari komentar tersebut hanya datang dari mereka yang tidak memahami situasi sebenarnya, bahkan menyebut beberapa komentar di media sosial sebagai hasil settingan atau tidak mencerminkan realitas yang ada. Prapanca juga menekankan bahwa ia bukan melarang Rizky untuk berkarir di luar negeri, namun ia lebih mengutamakan agar sang pemain tidak terburu-buru membuat keputusan. Menurutnya, Rizky Ridho berpotensi menjadi pemain cadangan jika bergabung dengan klub yang salah, yang tentu saja tidak akan mendukung perkembangan karirnya. Di sisi lain, Rizky Ridho sendiri sedang berada dalam performa yang baik bersama Persija Jakarta. Keberadaannya sangat penting di lini belakang, dan klub masih memiliki kontrak aktif dengannya hingga akhir 2026. Dengan karir yang tengah berjalan positif di Indonesia, Prapanca merasa tidak ada alasan mendesak bagi Rizky untuk meninggalkan klub saat ini, kecuali ada kesempatan yang benar-benar ideal di luar negeri. Gersep, Timnas Indonesia rilis harga tiket mini turnamen Timnas U20 di Sidoarjo. Puluhan ribu tiket langsung ludes diborong oleh supporter untuk dukung Garuda Muda. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi tantangan besar dalam turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 yang berlangsung di Stadion Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Kompetisi ini menjadi bagian dari persiapan intensif menuju Piala Asia U20 2025, di mana timnas akan menguji kekuatan menghadapi 3 tim tangguh, Yordania pada 24 Januari, Suriah pada 27 Januari, dan India pada 30 Januari 2025. Untuk menyaksikan laga ini, pihak penyelenggara telah menetapkan harga tiket yang cukup terjangkau bagi pecinta sepak bola. Tiket dengan harga tertinggi dibanderol Rp150.000 untuk area Tribun Barat, yang merupakan lokasi VIP atau VVIP. Sementara itu, tiket untuk Tribun Timur, Selatan, dan Utara memiliki harga yang sama, yakni Rp100.000. Perbedaan harga mencerminkan fasilitas yang tersedia, di mana Tribun Timur, Selatan, dan Utara tidak dilengkapi atap, tetapi tetap menawarkan pengalaman seru mendukung Garuda Nusantara. Turnamen ini menjadi momen penting bagi Timnas U20 untuk mengasah kemampuan dan mengevaluasi kesiapan jelang Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Tiongkok mulai 12 Februari hingga 1 Maret. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Grup ini dianggap cukup menantang, mengingat Uzbekistan dan Iran dikenal sebagai tim kuat di kawasan Asia. Pelatih Indra Syafri telah menetapkan target tinggi dalam ajang Piala Asia mendatang, yakni membawa timnas Indonesia U20 melangkah hingga babak semifinal. Jika target tersebut tercapai, Indonesia akan mengamankan 1 tempat di Piala Dunia U20 2025. Ini menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda Nusantara untuk memberikan yang terbaik, baik di turnamen pemanasan ini maupun di Piala Asia nanti. Bagi para pendukung yang ingin menyaksikan langsung aksi para pemain muda Indonesia, turnamen ini juga menjadi kesempatan untuk melihat potensi dan bakat masa depan sepak bola nasional. Dengan harga tiket yang relatif terjangkau, para supporter diharapkan memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangan mereka. Tidak hanya sebagai hiburan, dukungan dari tribun juga diharapkan menjadi dorongan moral bagi para pemain untuk tampil maksimal di setiap laga.
Ajang Mandiri U20 Challenge Series ini diharapkan tidak hanya mempersiapkan timnas untuk persaingan di Piala Asia, tetapi juga membangun optimisme masyarakat akan potensi sepak bola Indonesia di kancah internasional, sebuah peluang besar bagi Garuda Nusantara untuk menunjukkan kualitas mereka. Tak tanggung-tanggung, media Australia sampai peringatkan timnas mereka untuk hati-hati dengan skuad racikan Patrick Kluivert. Kalau leg pertama bisa ditahan imbang, leg kedua nanti mungkin mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Australia mendapat peringatan serius terkait ancaman dari timnas Indonesia setelah hampir mengalami kekalahan dalam laga tandang melawan Bahrain. Situasi ini menjadi sorotan media besar Australia. Mereka menyoroti betapa sulitnya perjalanan Socceroos menuju Piala Dunia 2026. Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang digelar di Bahrain National Stadium, Rifa, Australia memulai dengan baik lewat gol cepat Kusini Yengi pada menit pertama. Namun, tuan rumah Bahrain memberikan kejutan dengan mencetak 2 gol cepat melalui Mahdi Abdul Jabbar di menit ke-75 dan 77, mengubah skor menjadi 2-1. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir, mencerminkan atmosfer kompetisi ketat di grup C. Pelatih Australia, Tony Popovich, menggambarkan pertandingan tersebut sebagai permainan gila dalam konferensi persnya. Ia mengakui bahwa persaingan di grup C sangat ketat, di mana selain Jepang yang dominan, tim-tim lain saling berbagi poin. Australia saat ini berada di posisi kedua, namun hanya unggul 1 poin dari 4 tim yang mengejar di bawahnya. Dengan situasi ini, peluang mereka untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 menjadi semakin menantang. Australia akan menghadapi laga penting pada Maret 2025, menjamu timnas Indonesia di kandang sendiri dan bertandang ke China. Meski lokasi pertandingan melawan Indonesia belum diumumkan, diperkirakan akan berlangsung di Sydney atau Perth. 6 poin dari 2 laga tersebut dianggap wajib bagi mereka untuk menjaga peluang mereka tetap hidup, terutama sebelum menghadapi 2 laga berat pada Juni 2025 melawan Jepang di kandang dan Arab Saudi di tandang. Kemenangan mengejutkan Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 sebelumnya telah memunculkan ancaman nyata bagi Australia. Jika pada 20 Maret mendatang Australia gagal meraih poin penuh melawan Indonesia, sementara Jepang dan Arab Saudi berhasil menang atau imbang di laga masing-masing, maka timnas Indonesia berpeluang naik ke posisi kedua klasemen grup C. Hal ini tentu akan menempatkan mereka dalam situasi sulit, berpotensi harus bersaing melalui jalur playoff. Kekhawatiran Australia cukup beralasan, mengingat timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Dengan kemenangan krusial atas Arab Saudi dan konsistensi permainan yang mulai terbangun, Indonesia menjadi ancaman nyata. Grup C kini tak lagi hanya soal Jepang, tapi juga pertarungan sengit untuk memperebutkan posisi 2 besar yang akan langsung meloloskan tim ke Piala Dunia 2026.